Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Pembimbing Mata Kuliah Public Speaking dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin bertanya, siapa di sini yang minimal sekali dalam sehari merasa harus terus mengecek ponselnya? Ya, saya yakin dari kita semua. Saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Namun, pernahkah Anda merasa bahwa di balik indahnya feed Instagram ataupun story TikTok, ada rasa cemas yang tiba-tiba muncul, atau perasaan insecure yang datang tanpa diundang? Jika iya, berarti kita berada di tempat yang tepat. Saya hadir hari ini dengan satu tujuan utama, mengedukasi kita semua tentang bahayanya perbandingan sosial di media sosial dan mengapa kita harus segera menetapkan batasan digital demi menjaga kesehatan mental kita. Rekan-rekan sekalian, kita sering lupa bahwa media sosial adalah panggung sandiwara, tempat orang-orang menampilkan versi terbaik, bukan versi senyatanya. Sebuah penelitian dilakukan oleh Harnata dan Prasetya pada tahun 2022 menunjukkan perasaan insecure pada mahasiswa sangat dipengaruhi oleh intensitas penggunaan media sosial. Mengapa demikian? Karena kita terus-menerus membandingkan diri, baik itu fisik, gaya hidup, pencapaian akademik, bahkan liburan. Kita melihat konten yang terakurasi dan membandingkannya dengan realita hidup kita yang berantakan. Inilah yang menciptakan konsep fear of missing out, atau yang biasa kita sebut dengan FOMO, dan pada akhirnya menciptakan insecurity. Kita merasa kurang karena kita mengukur diri dengan standar yang sebenarnya hanyalah fiksi. Dampak dari perbandingan ini bukan hanya sekadar perasaan tidak nyaman sesaat. Penggunaan media sosial yang tanpa batas memiliki konsekuensi kesehatan mental. Pertama, kecemasan sosial dan stres. Penelitian dari Mutiara Vina 2024 menyebutkan bahwa penggunaan media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecemasan sosial di kalangan mahasiswa. Yang kedua, gangguan pola tidur. Kita semua pernah melakukannya. Niat tidur jam 11, tapi malah scrolling ke jam 2 pagi. Kurva stres dan kecemasan kita meningkat karena kurangnya tidur. Yang ketiga, yang paling mengkhawatirkan, peningkatan resiko masalah mental yang lebih parah. Data dari Fajriani 2024 menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan gadget secara berlebihan dengan rata-rata lebih dari 10 jam per hari mengalami resiko masalah kesehatan mental yang signifikan seperti depresi, kecemasan, dan stres yang terakumulasi. 10 jam sehari, itu lebih dari setengah waktu kita terjaga. Lalu apa solusinya? Solusinya bukan berhenti total, tapi membuat batasan. Saya mengajak Anda untuk mencoba minimal 1 dari 3 teknik sederhana. Teknik yang pertama, digital detox mini. Tentukan 1 waktu dalam sehari atau 1 hari dalam seminggu, di mana Anda melarang diri sendiri menyentuh media sosial. Ganti dengan membaca buku, ngobrol tatap muka, atau sekedar tidur. Teknik yang kedua, unfollow pemicu insecure. Hapus atau mute akun-akun yang secara konsisten membuat Anda merasa buruk tentang diri sendiri. Feeds Anda harus menjadi tempat inspirasi, bukan perbandingan. Teknik yang ketiga, zona bebas ponsel. Tetapkan area atau aktivitas di mana ponsel dilarang, seperti di meja makan, saat belajar serius, atau saat 30 menit sebelum tidur. Menerapkan batasan ini adalah bentuk cinta diri sendiri yang paling nyata. Rekan-rekan sekalian, kita telah belajar bahwa media sosial adalah pisau bermata dua. Ia menjadi racun ketika kita tidak membatasi diri dengan membiarkan feed orang lain mendefinisikan nilai kita. Racun ini menghasilkan kecemasan, stres, dan gangguan tidur. Sekarang, mari kita penuhi. Saya meminta Anda bukan untuk menutup akun Anda hari ini. Saya meminta Anda mencoba menerapkan 1 saja dari batasan digital yang sudah kita bahas. Mulai dari sekarang, hari ini juga. Jadilah pengguna media sosial yang cerdas, bukan korbannya. Kesehatan mental Anda jauh lebih berharga daripada jumlah likes atau semua feed seseorang. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi kita semua.
Selamat sore, salam sejahtera.